kita masuk ke darah tinggi. Nah, kolesterol, darah tinggi, salah kaprah yang banyak ini. Kalau yang obat kolesterol apa? Nggak tulis dulu. Ya, umum bekas darah. Kista. Gak ada hubungan sama kembung. Kan kembung kan pencernaan. Kista mah beda. Pencernaan. Oh, beda. Beda itu pencernaan itu. Pencernaan itu bukan karena kista itu. Sekarang kita bahas darah tinggi ya, Bu. Oke, darah tinggi, teman. Gimana cara bikin darah tinggi normal? Sekarang mesti tahu dulu kenapa ada darah tinggi. Definisi darah tinggi. Tahu nggak itu tukang obat itu yang ngasih obat darah tinggi? Nah, mesti dia. Darah tinggi itu idiopatik, nggak tahu sebabnya apa. Dia nggak pelan-pelan obat darah tinggi, nggak tahu sebabnya apa. Oke, darah tinggi sebabnya. Definisinya. Adaptasi tubuh karena kekurangan oksigen dan nutrisi. Kalau ada bagian tubuh Bapak Ibu tidak dapat oksigen atau kurang oksigen, kurang nutrisi, jantungnya beradaptasi, pompa lebih kencang. Wajar kan? Kalau jantungnya pompa lebih kencang, tensinya naik. Menjelaskan darah tinggi nggak sampai 1 menit. Makanya orang pakai protokol darah tinggi saya normal tensinya, karena saya atasi penyebabnya, bukan tensi naik. Tensi naik itu gejala, bukan penyebab. Penyebabnya apa? Kekurangan oksigen dan atau nutrisi di jaringan. Contoh, Bu. Ini jantung ya. Ini ginjal, oke? Ini kalau begini normal nih, nggak ada darah tinggi, nggak ada. Tapi kalau di sini mulai ada sumbatan pembuluh darah, ini kan darah dari jantung ke ginjal, misalnya ginjal, ini kan sedikit kan? Kalau darah ke ginjal sedikit, oksigen turun bukan? Oksigen turun, nutrisi turun bukan? Mineral, protein, lemak turun juga. Jantungnya denger ini, loh, ini kok ada orang kurang, ada bagian kita kurang oksigen. Jantungnya pompa lebih kencang. Jantung pompa lebih kencang, tensinya naik. Namanya darah tinggi. Penyebabnya apa? Penyebabnya ini. Apa ini? Penyempitan pembuluh darah penyebabnya. Yang diobatin apa? Kalau Bapak Ibu minum obat darah tinggi, apa yang diobatin sama dia? Darah. Yang diobatin jantungnya pakai beta blocker dipelanin. Ya tambah oksigen tambah turun itu. Udah kencang-kencang udah bagus. Diturunin. Ya ini malah tambah lambat, malah tambah sedikit.
efek obatnya habis, tensi naik lagi. Betul Pak? Makan obat begituan sampai kiamat, nggak kelar. Kedua obatnya, ini dilebarin, diperlebar. Bisa pakai kalsium agonis kayak amlodipin atau pengencer darah atau apa namanya angiotensin. Dia penggunaannya lebar begitu, relax. Efek obatnya habis, tinggi lagi tensinya. Makanya Bapak Ibu kena darah tinggi wajib minum obat darah tinggi kan sampai kiamat kan. Penyebabnya ini kok, diobatinnya ini. Makanya ini aneh nih. Orang sekolah dokteran kan, Bu, contohnya di depan mata dia sendiri. Contohnya Bu, Ibu mau contohnya. Contohnya itu di depan dokter yang nanganin pasien sendiri contohnya. Gampang. Contohnya orang kena stroke. Orang kena stroke berarti mau mampet atau pecah, berarti ada bagian otak tidak dapat oksigen atau nutrisi kan, mati kan, nggak dapat oksigen, stroke kan, sehingga tangannya kaku sebelah kan, satu buka lumpuh kan, jantungnya tensinya berapa? 200. Kenapa? Menyelamatkan otaknya itu loh, otomatis ini jantungnya pompa lebih kencang. Ada bagian otak nggak dapat oksigen, gawat ini gawat, pompa kencang, tensi 200. Wajar kan? Itu contohnya masih nggak ngerti juga. Tahu bagus. Sama protokol saya, protokol darah tinggi, ini dihilangin. Kalau ini dihilangin, normal kan, udah banyak kan. Lah, otomatis berhenti sendiri dia mau kencang-kencang, tensinya normal lagi. Dah, nggak kehitung tuh banyak orang yang udah sembuh dari darah tinggi. Karena saya mengatasi penyebabnya, bukan ngobatin gejalanya tensi tinggi, bukan. Sibuk. Jadi, protokol darah tinggi yang pertama adalah tidak makan manis lagi dan nggak makan tepung lagi. Apa hubungannya dok? Kalau darah tinggi, kalau makan manis hubungannya apa? Ini hubungannya sama kolesterol. Kita masuk ke pembahasan menarik namanya si kolesterol. Orang medis bilang, termasuk sekarang lemak bikin serangan jantung, kolesterol bikin serangan jantung. Nah, lagi. Rasanya begini. Contohnya ya, Bapak Ibu ada jalan nih, jalan lurus ya. Di jalan itu banyak mobil, oke? Mobil baru ya kan, mobil baru keluar pabrik ya kan, sama mobil udah tua. Kita tahun 50 mobil. Mobil tahun 50 termasuk truk udah tua tahun 50 masih jalan nih, oke? Mobilnya mogok, mobil tahun 50 mogok di jalan. Udah tua kan? Jalan kan? Bikin macet, betul? Bikin macet. Sekarang pertanyaannya, yang bikin macet itu semua mobil atau mobil tahun tua aja? Bukan, yang menyebabkan macet itu penyebabnya mobil yang tua itu kan, ini persis sama kolesterol. Semua kolesterol dibilang bikin serangan jantung. Padahal kan tertentu aja kan bikin serangan jantung kan. Contohnya lah, contoh awamnya. Oke, saya kasih tahu ilmiahnya. Jadi Bu, di dalam sel kita, di dinding sel kita itu tadi saya kasih tahu kan mengandung protein sama lemak kan, ya kan? Jadi protokol autoimun kan dijelaskan. Jadi kolesterol itu adalah suatu protein membawa lemak ke seluruh tubuh. Kolesterol. Ada HDL,
ada LDL. HDL ini adalah kolesterolnya besar, Bu. Besar, bawa lemak. LDL ini yang kecil, bawa lemak juga. LDL protein bawa lemak ke seluruh tubuh, dari hati dibawa ke seluruh tubuh. Namanya LDL. Low density lipoprotein. Low density adalah bentuknya kecil. Lipoprotein, protein bawa lemak bentuknya kecil. LDL. Dari hati dibawa lemaknya ke seluruh tubuh. HDL itu bawa lemak, kebalikannya. Dari seluruh tubuh balik ke hati. Itu tugasnya HDL. Berarti dua-duanya kolesterol baik, bukan? Nganterin lemak ke seluruh tubuh kok dibilang jahat LDL? Nah, itu logikanya. Ini kolesterol baik, Bu. Jadi makanya total kolesterol itu jangan dicek, nggak perlu dicek. Nggak ada gunanya kalau kolesterol. Mau naik, mau turun, biarin aja tubuhnya yang ada tes sendiri. Nah, yang bikin serangan jantung mampet begini siapa dong? Kalau semua kolesterol katanya baik. Saya bikin dulu. Namanya adalah AGES. Advanced Glycemic End Product. Ini apa dok? AGES ini adalah protein dan atau lemak ketemu Bu namanya protein sama lemak ketemu gula jadi AGES. AGES ini yang bikin lengket pembuluh darah. Contoh, LDL. LDL ini kolesterol baik. Betul? Udah paham kan? LDL ini ada apa? Nah, dua-duanya ya. Ketemu gula. Jadi apa sekarang? Jadi AGES. Namanya adalah SDLDL. Small dense LDL. Yang bikin mampet pembuluh darah bukan LDL tapi SDLDL. Tadi sama kayak mobil. Yang bikin mampet pembuluh darah bukan semua mobil, tapi mobil yang 50 ton itu. Yang macam itu bikin mogok. Sama nih. Jadi bukan cek LDL tapi cek SDLDL. LDL mah normal. Nggak bikin macet dia. Nggak bikin mampet. Ada lagi yang kedua, namanya HB. Apa ini HB Pak? Nah, tugasnya apa? Ngantar oksigen seluruh tubuh kan, luar biasa. Hemoglobin ini ingat tadi kita bilang semua sel tubuh manusia itu dinding selnya ada, betul? Hemoglobin ada protein sama lemak. Ketemu gula dari apa? Namanya HbA1c. HbA1c ini yang bikin lengket pembuluh darah, bukan hemoglobin. Hemoglobin ini sel baik. Jadi sekarang saya mau nanya, yang bikin serangan jantung itu siapa betul? SDL. Dari mana dia? Ya, jadi siapa yang bikin serangan jantung?
Terus ibu minum obat kolesterol ngapain? Kasihan deh Bapak Ibu dibohongin, industri TV, tentang obat termasuk begini ngomongnya, lemah bikin serangan jantung katanya, minum obat kolesterol. Yang bikin serangan jantung itu gula. Bapak Ibu cek total kolesterol, nggak nyambung. Ampun dah. Makanya protokol nomor 1, nggak makan manis lagi. Sama nggak makan tepung. Makanya yang rendah juga bikin indeks. Supaya nggak kebanyakan gula. Kalau kebanyakan gula, mantap begini nih. Udah paham Bu, semua kolesterol baik. Nah, kecuali tadi ibu tadi tanya, dok, kalau udah pasang ring gimana? Pasang ring itu berarti ada sesuatu di pembuluh darahnya, Bu. Yes. Yes. Jadi di pembuluh darahnya ada sesuatu, Bu. Namanya ring ya, ring. Ring ini benda asing. Sehingga apa? Kalau ada benda asing di tubuh kita, itu cenderung dia peradangan. Diserang sama imun kan? Meradang kan? Meradang. Kalau meradang, malah tambah mampet. Makanya mesti minum obat kolesterol. Itu wajib. Apa boleh buat? Yang kedua, mesti minum obat pengencer darah. Supaya ini gumpalannya enggak gitu. Tetap encer. Apa boleh buat itu mesti minum obat kolesterol. Nggak ada lagi, karena ada benda asingnya gimana? Kalau belum ada di dalam tes, nggak usah. Ada pasien saya ada sumbatan di pena sini. Ya, di pena pada dari sini sumbatan. 3 bulan, 4 bulan, normal lagi sumbatan. Pakai protokol udah tinggi. Tadi mesti dioperasi lah sudah hati. Ini ada ilmiahnya kok Pak. Oke, jadi penyebab serangan jantung gula, bukan lemak. Sekarang kenapa banyak orang medis masih bilang lemak bikin serangan jantung? Kenapa? Karena tahun 1960 tahun 1960 itu ada penelitian awal bilang gula bikin serangan jantung. 1960. Lalu industri gula ketakutan. Aduh, gawat ini. Kalau semua orang tahu gula bikin serangan jantung, es krim nggak laku, biskuit nggak laku, kue nggak laku, ya kan? Permen nggak laku, roti nggak laku. Oh, gawat ini. Kita mesti ibulin seluruh dunia gimana caranya nih? Untung belum ada internet. Coba ada internet, oh semua dunia langsung tahu kan? Tahu kan? Gimana caranya ngibulin seluruh dunia? Jadi industri gula, ini di Google ada buktinya. Industri gula membayar 2 peneliti Universitas Harvard di Amerika. Dibayar 50.000 US, bikin penelitian lemak bikin serangan jantung, dibikinlah sama penelitiannya Universitas Harvard, keluar jurnalnya, lemak bikin serangan jantung. Percaya kan Bu? Universitas Harvard loh Bu, luar biasa. Bukan pinggir desa kan? Kalau pinggir desa ibu malah percaya nggak bohongan ini mah. Ini Harvard Bu, terkenal sedunia maksudnya. Percaya semua kan? Sampai detik ini masih percaya. Ketinggalan zaman ibu 65 tahun, ya udah. Kalau ada orang medis bilang, lemak bikin serangan jantung, bilang, ibu ketinggalan zaman 60 tahun, itu mana aja? Apa lo nggak belajar? Ini ada di pelajaran biokimia Bu, kedokteran semester 3. Nggak lupa dia. Ini dokter di sumpah lupa. Ingatnya, Pak, pabrik obat itu kasih informasi. Ya, gitu lah. Oke? Jadi kalau kita mau cek darah, potensi serangan jantung apa tidak, yang pertama adalah trigliserid, yang kedua SDLDL, yang ketiga HbA1c, yang keempat
hematokrit HCT. Yang kelima, D-dimer. Yang keenam, homocysteine. Terus yang itu. Ya, nomor 5 ini wajib jika Bapak Ibu sudah pernah vaksin COVID ya. Nomor 5 wajib. Karena ini deteksi apakah Bapak Ibu ada gumpalan banyak di pembuluh darah Bapak Ibu semua. Vaksin COVID itu bikin gumpalan daging di pembuluh darah sehingga Bapak Ibu bisa meninggal mendadak. Jadi 6 ini yang dicek. Nomor 6 nggak perlu lah, ini jika yang darah tinggi aja lah. Kalau Bapak darah tinggi cek nomor 6. Tapi yang 1 sampai 5 wajib. Nomor 5 paling wajib jika kena udah pakai detox. Udah vaksin COVID. Nanti saya ajarin detoxnya Pak. Ya, triglyceride ini maksudnya apa dok? Ini adalah gula yang Bapak Ibu makan itu diubah jadi triglyceride di hati. Lalu triglyceride disimpan jadi lemak. Jadi triglyceride dari mana? Dari gula, betul. Kalau triglyceride naik, berarti makan gula kebanyakan kemarin-kemarin. Siap-siap mampet beginilah. Begitu. Ya. SDLDL berarti LDL yang rusak karena gula kan? Mampet sini. HbA1c juga sama, Hb yang rusak karena gula. Mampet begini. HCT ini adalah endapan pembuluh darah. Berapa persen dia? Nggak begitu spesifik tapi dia bisa patokan. Nomor 5, gumpalan berapa banyak. Nomor 6 ini buat hubungan sama nanti yang darah tinggi. Oke, jadi protokol nomor 2 darah tinggi adalah Bapak Ibu suplementasi vitamin D3 K2 20 ribu unit setiap hari setelah sarapan pagi. Apa dok? Kenapa orang kena darah tinggi kok disuruh minum suplementasi vitamin D3 K2? Apa hubungannya? Di pembuluh darah Bapak Ibu kalau mampet ya, ini udara ya. Kalau mampet ada yang kalsiumnya, sumbatan kalsiumnya, ada sumbatan lemak lengket ini, lemak lengket yang ini, Aegis. Oke, ini adalah isi sumbatan Bapak Ibu. Vitamin K2 dalam D3K2 ini ngambilin kalsium nyasar di pembuluh darah ini yang bikin mampet pembuluh darah, diambilin balik ke tulang. Bikin tulang kuat, pembuluh darah bersih dari kalsium. Itu tujuannya. Diminum 20.000 unit tiap hari. Yang ketiga adalah natosera. Atau natokinase sama serebropas itu gabungan natosera. Natosera itu melumerkan lemak lengket. Vitamin K2, D3K2 melumerkan kalsiumnya. Natosera melumerkan lemak lengketnya. Jadi pembuluh darahnya bersih lagi kayak begini. Berapa lama dok? Dari begini ke begini 3 bulan. Makanya yang tensi tinggi 3-4 bulan normal lagi tensinya. Karena dari udah begini. Nah, natosera ini tidak boleh diminum kalau Bapak Ibu sudah minum obat pengencer darah.
boleh buat. Tapi ada triknya, tenang dulu. Kenapa? Pengencer darah kan mengencerkan darah. Natosera mengencerkan darah. Tambah encer bisa stop. Kayak nggak boleh. Tapi ada caranya, yaitu dites namanya INR. Ibu pasti cek INR tiap bulan. Pasti cek INR kan tiap bulan. Enggak? Yes. INR. Oh. Kalau mau masuk natosera, pasti tiap bulan. Karena mesti lihat apakah terlalu encer. Kalau terlalu encer, stop terus. Boleh, asal cek INR-nya. Nomor 4 adalah olahraga jantung setiap hari. Olahraga jantung setiap hari. Kenapa, Dok? Oke, olahraga awet muda cuma ada 2 ya, jantung sama otot. Olahraga jantung cuma ada 3. Menurut keilmuan olahraga, menurut keilmuan awet muda anti-aging medicine, saya pernah sekolah di Bali tahun 2011, master degree. Itu olahraga awet muda cuma ada 2, jantung sama otot. Olahraga jantung cuma ada 3. Yang pertama adalah jogging. Yang kedua adalah sepeda statis, sepeda yang diam aja, bukan sepeda jalanan ya. Sepeda jalanan itu olahraga daftar masuk UGD. Gampang kan? Jantung terus gigi copot masuk mana? UGD kan? Itu. Belum masuk UGD belum, pendaftaran dulu. Daftar boleh kan? Daftar dulu nih di malaikat, daftar masuk UGD, tanda sepeda keluar. Ah, pendaftaran UGD udah daftar di UGD. Nggak tahu UGD yang mana lah, nanti kalau pasang teman-teman. Ya, mending kalau ke UGD, kalau langsung ICU tabrak mobil gimana? Ini nggak perlu, Bu. Kita olahraga mau sehat, bukan mau masuk UGD. Apa ini? Ya, dia sepeda statis yang diem aja. Nomor 3 berenang. Cuma ada 4 olahraga awet muda. Jogging, sepeda statis, berenang, olahraga otot. 4. Nggak ada lagi main. Nah, bagi Bapak Ibu yang kena darah tinggi, wajib olahraga jantung setiap hari. Kenapa? Kalau Bapak Ibu olahraga jantung setiap hari, ini di dinding bagian dalam pembuluh darah itu keluar gas namanya nitric oxide, NO. Gas nitric oxide itu bikin lemas pembuluh darah, sehingga nggak tegang bikin darah tinggi. Itu maksudnya. Ya, berapa lama, Dok? 30 menit sehari, cukup. Treadmill kan jogging. Jogging pakai alat treadmill lah. Ya. Ya, cukup 30 menit. Jangan kelebihan jam 2 jam. Nggak usah, Bu. Kita mau olahraga itu mau sehat, bukan mau tahu peradangan. Kita olahraga itu meradang loh, Bu. Justru kita olahraga itu bikin rusak tubuh loh. Semua dibongkar kan, buat bikin tenaga kan, bongkar semua, lutut, tangan-tangan semua. Itu kan mekanisme rusak tubuh. Jangan kelamaan, namanya overtraining kita kalau di olahraga muda. Maka cukup 30 menit setiap hari supaya keluar gas nitric oxide-nya. Ya, makanya jangan bangga-bangga saya. Dok, saya olahraga sehari 2 jam. Ini lagi 2 jam sama saya. Gak boleh loh 2 jam. Sama angkat beban tuh. Saya olahraganya angkat beban. Saya olahraganya angkat beban ditambah HIIT. Jantung juga. Jadi sekaligus olahraga jantung plus HIIT. Olahraga otot plus HIIT jantung juga. Jadi olahraga otot sama jantung 1 kali gerakan. Luar biasa. Namanya olahraga awet muda. Bapak Ibu dapat nanti. Dapat videonya. Ada video olahraga awet muda. Di paket bundling. Bapak Ibu udah paket bundling. Kirim email Gmail nanti dikumpulin. Email Gmail dikumpulin nanti dapat isi paket bundling, yaitu olahraga awet muda, hipnoterapi awet muda, tadi yang metode Silva itu, yang bikin anak pinter, bikin anak bertemu orang tua, bikin bapak ibu tenang, itu hipnoterapi awet muda, metode Silva. Yang ketiga adalah dapat detox 30 hari. Detox usus 7 hari pertama,
yang 7 hari kedua detox hati empedu, 7 hari ketiga detox paru-paru sama ginjal, 7 hari keempat detox kulit, darah, dan limfatik. Mandiri ya, itu panduan aja. Resepnya gimana, beli sendiri, lakukan dulu. Selama saya live 1 tahun 6 bulan, yang sudah melakukan itu 30 hari, cuma 1 orang. Bingung saya kenapa orang. Satu lagi cuma sampai 12 hari, karena dia punya batu empedu. Jadi minggu pertama kan usus, minggu kedua hati sama empedu, stop gitu. Keluar bu, keluar di pup itu hijau-hijau batu-batu begitu. Hari ke-14 suaminya sehat aja, suaminya sehat. Ada hari pertama minum apa, pagi, siang minum apa, malam minum apa, ngemilnya apa gitu. Dari hari pertama sampai ke 30 dikasih lihat. Ada panduannya gitu. Detox 30 hari. Untuk orang sehat boleh bu, silakan. Orang sehat boleh. Apa? Nanti ibu kumpulin email, nanti dikasih ke email linknya buat download, ya. Oke, nomor 4. Nomor 5. Kalau darah tinggi atau kejantungan? Ya, bisa nanti aja selesai. Setelah selesai program aja, kan lagi fokus program, nanti aja setelah program itu. Apa namanya, nomor 5, protokol dari nomor 5 itu adalah menangkan saraf ke-10. Mirip sama yang protokol gangguan kecemasan. Ya, protokol gangguan kecemasan ini sama. Yaitu apa nomor 1? Nafas Wim Hof. Nomor 2, makan di protokol autoimun, perbaiki ususnya, gigatnya. Karena kalau usus gigat itu saraf ke-10-nya terus dirangsang, jantung bapak ibu kencang-kencang nampaknya, cepat, darah tinggi. Itu biasanya tensinya yang tingginya tuh nggak tinggi-tinggi banget, misalnya 140, 145, 150, itu begitu biasanya. Jadi latihan nafas betul Wim Hof itu tenang gitu. Oke, jadi ada 2 tadi ya, mirip sama yang gangguan kecemasan. Protokol darah tinggi nomor 6. Protokol darah tinggi nomor 6 itu dilakukan hanya jika homosistein tinggi. Jika homosistein dicek rendah, nggak perlu ngomong. Nomor 6 nggak perlu. Maksudnya apa dong homosistein tinggi? Mesti nomor 6. Nomor 6 ini adalah Bapak Ibu, jika homosistein tinggi, dia bakal membuat pembuluh darah kita itu kencang terus bu. Ini dirangsang terus nih, dirangsang terus sehingga pembuluh darah kita itu kencang terus. Gara-gara homosistein, sehingga pembuluh darah kita itu kencang begitu sehingga tensi naik. Tapi naiknya nggak begitu signifikan, 145, 150 gitu naik. Gara-gara homosistein naik. Nah ini penyebabnya apa? Ini penyebabnya naik itu mutasi gen tadi bu, yang MTHFR tadi, mother FR itu. Kalau Bapak Ibu mutasi gen MTHFR itu mekanisme si metabolisme homosistein itu terganggu sehingga dia naik, sehingga dia menyebabkan begini, tensi naik. Jadi supaya ini ekspresi gennya tidak menyebabkan ini naik, yang pertama B12 dan
pola metilasi. Ya, tadi kan kita udah belajar kan di protokol gangguan kecemasan kan nomor 2. B12 dan pola metilasi buat ekspresi gen ini kan. Ya, nomor 2 yang B, nomor 2 adalah Bapak Ibu suplementasi namanya TMG. Metil glycine. TMG. Singkatan dari trimethyl glycine. Bapak Ibu, suplementasi TMG ini bisa menurunkan si homocysteine. B12-nya itu buat mutasi gennya nggak dinonaktifkan. Ya, sehingga homocysteine-nya normal lagi. Seperti itu. Ya, nomor 6 ini dilakukan jika homocysteine tinggi ya. Kalau nggak tinggi nggak perlu dilakukan. Ini hubungannya begini. Oke, protokol darah tinggi selesai. Dilakukan 3-4 bulan. Nah, pertanyaannya sekarang, Dok, kalau ngikutin protokol darah tinggi, apakah masih minum obat darah tinggi? Jawabannya apa? Jangan, Pak. Masih minum. Kenapa, Dok? Katanya bisa normalin, Dok. Kok masih minum? Betul. Berapa lama normalnya, Pak? Nah, itu jawabannya. Sekarang tinggi kan? Tensinya? Diapain? Minum obat, betul. Jadi obat itu penting buat netralin tensi sekarang juga. Penyebab darah tingginya kita pelan-pelan kita hilangin 3-4 bulan. Nanti setelah 3-4 bulan ini normal lagi kayak begini, jantungnya otomatis pompa lebih pelan kan? Di tensi di kontrol dokter normal kan? Obat tensi di stop sendiri sama dokternya. Gitu maksudnya. Jadi obat tensi wajib diminum. Ini sering salah kaprah nih. Ada orang nggak minum obat tensi, bahaya, bisa pecah udaranya, bisa stroke. Ya tetap diminum dong, kan tensinya sekarang naiknya. Minum obat tensi sekarang. Ini kan 3 bulan proses lama. Ya, jadi tetap dikontrol lebih tensi, dikontrol tensi tiap pagi, siang, sore tensinya. Paham, Bu? Logika kan? Tensi sekarang naik kan? Berarti obat tensi. Oke. Ya, jadi itu obat tensi. Yes. Ya ada. Usia 100 tahun itu masih normal tensinya kalau normal. Yes. Kembali dulu. Yes. 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 Terus. Yes. Diminum terus tensi naik. Tensi masih naik. Terus. Ini kan proses 3 bulan 4 bulan. Bersamaan, betul bersamaan. No, sekaligus. Minum obat tensi baru di 3x2 silakan. Waktu sekarang silakan. Kalau pengencer darah ingat INR. Kan ini aja, Bu. Iya. Jadi salah kaprah. Oh kalau gitu saya darah tinggi 3x2 aja ya. Masih makan donat, masih apalah. Enggak begitu, Bu. Semuanya 5-5 dilakukan. Apalah ibu ini maunya gampang aja. Sama kayak kanker juga sama. Ada ibu-ibu jangan kanker. Oke, Dok. Dok, saya mau kanker lo jalanin. Oke. Coba ibu pagi-pagi makan apa sebenarnya? Pagi, siang makan apa?
pagi makan serabi. Bu, astagfirullahaladzim, makan serabi kena kanker. Bu, gimana ceritanya? Saya bilang nggak boleh makan manis, nggak boleh makan tepung, makan serabi. Ini padahal udah 11 dilakukan. Di sini udah gratis, sama lagi. Kesamaan dua-duanya kita lakukan. Jadi perlahan-lahan nanti obat dokternya itu biar dokter yang bilang stop, karena ibu telah melakukan yang protokol ini dengan otomatis akan turun sendiri nanti. Luar biasa nih, jadi asisten saya aja dia ngomong. Ya, jadi obat darah tinggi diminum pada saat menjalankan protokol darah tinggi. Karena tensinya sekarang tinggi. Belum paham, Bu? Tensi sekarang tinggi diturunin pakai apa, Bu? Tensi sekarang tinggi nih. Diturunkan pakai apa? Yeah. Ya. Setiap hari. Setiap hari, Bu. Oke ya, darah tinggi selesai, kolesterol selesai. Ibu ada mau ditanya kolesterol? Cukup, paham? Yes. Ini kolesterol, ini sedang kolesterol. Ini kolesterol. Ini kolesterol. Protokolnya ini. Kolesterol itu normal maksudnya. Yes. Kolesterolnya normal, nggak ada keluar protokol, Bu. Maksudnya begitu. Masih belum paham sih, Bu, ini. Kolesterol itu normal. Kolesterol itu kayak tadi saya bilang, jalan itu turun mobil penuh kolesterol. Tapi yang bikin mampet pembuluh darah bukan kolesterolnya. Kolesterol yang rusak karena jadi bukan masalah kolesterolnya, masalah gulanya. Kolesterol normal. Berapa ini? Bedanya mau tinggi, mau rendah, tapi kita who cares? Yes. Enggak juga gitu. Sama. Enggak makan manis. Yes. Yes. Ya, Bu, strawberry itu lumayan manis dikit kan, masih boleh dimakan kan, sama glycemic index kan. Blueberry, strawberry, ada pilihan lain teman-teman. Makannya buah beneran ya, bukan di blender ya. Kalau di blender jadi tinggi glycemic index betul, karena seratnya habis. Jadi kan bukan buat kandungan gulanya sedikit sekali. Jadi, oke. Jadi ada, ini saya ngomong sama ini. Jadi ada namanya glycemic index. Glycemic index itu berapa cepat makanan bikin naik gula darah. Glycemic index. Kalau makin sedikit dia naikin gula darah, makin bagus. Makin rendah glycemic index. Kalau makin tinggi naikin gula darah, berarti glycemic indexnya makin tinggi. Makanya saya bilang glycemic indexnya di bawah 50 kan. Ya, oke. Yang kedua adalah glycemic load. Apa tuh glycemic load? Glycemic load adalah kandungan gula di dalam sesuatu. Contohnya di dalam, contohnya gini lah, ubi. Ibu tahu ubi? Ubi manis atau nggak manis? Tapi dia rendah glycemic index. Glycemic loadnya tinggi karena gulanya banyak, makanya manis. Nah, boleh nggak dimakan? Boleh, asal beneran ubi, bukan ubinya dibacem-bacemin. Kalau dibacem-bacemin, itu serat-seratnya yang nahan gulanya itu
hilang, tinggal gulanya doang. Nah, jadi glycemic index tinggi. Yes. Boleh aja kalau makan sama itunya. Ya, tapi kalau bisa banyak sih jangan dulu lah. Ya, jadi kayak strawberry gitu loh, setengah-setengah asam dikit masih boleh lah. Itu kandung glycemic indexnya rendah, glycemic load-nya sedikit, sedang. Ya, jadi ibu bisa dikorek sama ibu. Jadi ada dua ya, glycemic load kandungan gulanya sama glycemic index kandungan seratnya. Nah, itu. Serat. Jadi kalau kandungan seratnya tinggi, ya glycemic indexnya rendah sekali pasti, walaupun manis sebenarnya. Nah, apa tadi? Glycemic loads, glycemic index. Nah, tadi ngomongin jus usus, ya kan? Di blender kan? Maksud ibu itu kan? Yes, itu. Wortelnya itu yang bikin manis. Oh, fine, gitu. Kan dulu sama yang lain. So, it's okay. Tapi si seleri nggak ada gulanya, si timun jadi it's okay. Ya. Apel juga, apel merah tuh. Kalau bisa apel setengah aja lah. Yes, tuh, yang nggak manis. Yes. Banyak mikir terus. Oke, orang kalau banyak mikir ngapain Pak? Ngemin apa Pak kira-kira? Donat, permen, biskuit. Nah, kalau dia pecah, bukan karena darah tingginya bikin apa, marahnya bikin darah tinggi, bukan, bikin pecah, bukan. Karena udah darah tinggi, terus marah-marah, pecahlah dia. Gitu. Jadi marah-marah bukan penyebab, bukan penyebab stroke, bukan. Karena dia udah darah tinggi, tensi tinggi nih, marah-marah, tambah tinggi, pecahlah. Gitu maksudnya. Sama garam juga, garam ini. Garam bukan penyebab darah tinggi, bukan. Garam itu bikin parah darah tinggi. Karena garam itu narik air, Pak. Kalau Bapak Ibu makan garam di pembuluh darah, natrium itu narik air, jadi air di luar masuk ke dalam. Makanya garam kalau Bapak Ibu buka di rumah, itu lembab basah. Betul? Narik kelembapan dia, narik air. Nah, kalau ibu makan garam kebanyakan, ini airnya masuk ke pembuluh darah, tekanan udah tinggi, ditambah tinggi, pecahlah udaranya, stroke. Jadi garam itu bukan penyebab darah tinggi, tapi orang darah tinggi tidak boleh makan garam banyak-banyak. Itu maksudnya. Lu paham bedanya? Yes. Yes. Saya kopi itu lebih itu kan stimulan Pak, jadi saya tidak dirutinkan. Kalau sekali-sekali saya ngopi sama teman saya ngobrol apa, tapi saya tidak dirutinkan tiap hari pagi-pagi minum kopi. Itu jadi kebiasaan. Yes, jadi kebiasaan. Kita gerasa dulu pakai kopi jadi mesti bangun. So, iya, lama-lama itu tambah tinggi dosisnya. Karena jadi ambang rasanya dia naik. Sedikit tadi Bapak melek 2 hari, terus nggak melek lagi, ngantuk, nah tambah lagi dikit, terus begitu. Kalau udah segini kopinya mesti pakai manis kan, kalau nggak enak kan, pahitan kan. Ya gitulah. Ya. Protokol diabetes. Mau, udah tahu lah diabetes. Protokol diabetes ada 5. 1, tidak makan manis. 2, tidak makan tepung. 3, olahraga otot. 4, makan rendah glycemic index. 5, puasa intermittent. Sudah selesai? Gampang gitu. 1, tidak makan manis. 2, tidak makan tepung. 3, olahraga otot.
4, makan rendah glycemic index. 5, intermittent fasting. Kenapa ada olahraga otot? Ini penting olahraga otot untuk yang diabetes tipe 2. Tipe 2 ya Bu, untuk tipe 1 ya. Tipe 1 saya nggak tahu. Kalau tipe 2 saya jamin normal lagi itu HbA1c gula darah dalam 6 bulan. Dijamin. Ilmunya gratis loh, di YouTube ada. Kenapa nomor 3 itu penting? Olahraga otot, kenapa penting? Nomor 1, kalau Bapak Ibu olahraga jantung aja nih, kayak olahraga di darah tinggi ya, olahraga jantung, jogging, sepeda statis, berenang. Let's say olahraga jantung 1 jam, sehari. Itu gulanya yang di dalam tubuh orang kena diabetes dipakai buat tenaga olahraga 1 jam. Lagi olahraga kan? Lalu setelah olahraga 23 jam kemudian nggak dipakai lagi gula. Udah selesai istirahat tidur orangnya. Kalau olahraga otot, ototnya sobek-sobek. Ototnya sobek-sobek perlu diperbaiki, betul? Nah, kalau diperbaiki itu perlu tenaga, betul? Tenaganya dari gula tadi. Dari gula yang di dalam tubuh Bapak Ibu banyak itu, diabetes kan? Banyak gula kan? Jadi kalau olahraga otot, let's say olahraga otot cuma 30 menit sehari. Berarti 30 menit gula di dalam tubuhnya itu yang banyak dipakai buat ngangkat beban olahraga otot. 23 jam 30 menit gulanya tetap dipakai buat perbaikan otot. Jadi gula cepat habis itu Bapak Ibu olahraganya otot. Walaupun lagi tidur Bapak Ibu itu gula tetap dipakai buat perbaikan otot. Makanya penting olahraga otot pada saat orang kena diabetes. Olahraganya apa dok? Otot. Nih saya kasih gerakan cuma 3. Yang pertama jongkok naik. Apa itu? Squat. Yang kedua dorong lepas. Apa itu? Push up. Yang ketiga tarik lepas. Apa itu? Pull up. Saya tahu lah kalau di dulu pada ngangkut pull up lah, karena berat pull up. Dok, kalau pull up nggak bisa gimana dong? Ada alat namanya resistant band dari karet ya. Dicantel di pintu ditutup, ditarik. Namanya pull down. Gampang. Cuma 3 gerakannya. Squat, push up, pull up atau pull down tadi. Ya. Lalu diulang lagi sekali lagi. Squat, push up, pull up. Ulang lagi. Squat, push up, pull up. Sehari 6 gerakan. 1 gerakan 12 kali. Berarti olahraganya itu nggak nyampe 2 menit. Kalau nggak nyampe 2 menit Bapak Ibu olahraganya, itu jantung Bapak Ibu deg-degan. Itu masuk HIT. Istirahatnya 1 menit. 60 detik. Berarti kalau ditambah istirahat, berarti Bapak Ibu bisa olahraganya itu kira-kira 12 menitan. Olahraga 12 menit. 13 menit lah, 13 menit. Sehari 13 menit, karena istirahatnya 1 menit dan 60 detik. 12 kali, yes, 13 menit. Sebentar. Makin pendek istirahatnya, makin jantungnya makin cepat. Namanya HIIT, High Interval Intensive Training. HIIT. Itu olahraga jantung digabung olahraga otot, namanya HIIT. Tambahan. Itu otot besarnya dulu Pak. Squat kan otot gede kan. Ini pakai gula banyak nih. Besar.
Ya, butuh ini udah masuk nih, ini juga masuk kan, kuat. Push up, wah ini ada nih, pakai, ini pakai juga, ini pakai. Oke, pull up, wah tambah lagi nih, untuk gede. Atau besar-besar di hati, Pak. Kalau mau ditambah ini, silahkan tambahan ini. Ya, tambahan. Supaya gulanya kepake banyak. Ya, itu protokol diabetes. Apa? Nggak pakai nggak ada beli suplemen lagi, nggak ada suplementasi kan? Nggak pakai modal, hemat protokol diabetes. Tapi jarang berhasil. Kenapa? Masih pengen makan nasi. Makanya protokol saya ini nggak bisa disuruh-suruh orang, nggak bisa. Dok, ini bisa nggak buat ibu saya kena diabetes? Nggak bisa, Bu. Ibunya pasti udah mental block, maunya makan nasi. Kalau nggak makan nasi nggak makan. Ya udah, nggak bisa. Jadi ini mesti orang ini yang pengen sembuh sendiri baru bisa. Pengen sembuh kan? Apa dilakukan lah? Pengen sembuh. Tapi kalau orang disuruh ya gimana? Nggak bisa disuruh. Makanya saya bilang, orangnya suruh datang ke sini, suruh lihat live saya, dengerin saya, kalau mau sembuh silakan, kalau nggak mau ya nggak usah. Tuh gimana cara maksanya? Nggak bisa dipaksa, Bu. Gimana paksa orang? Ada pertanyaan? Squat. Dua 12 kali. Sehari. Yes, itu ibu pakai alat aja, ibu pasti berat kalau pull up nggak bisa. Ibu pakai alat namanya resistant band yang dicantol di pintu. Ada di etalase TikTok saya ada, Bu. Ibu beli aja dulu. Oh ya, nomor telepon saya, nomor telepon saya ya, catat ya. Bu, nomor telepon saya ya. Kalau mau hubungin saya pakai WhatsApp chat aja ya, jangan telepon ya. Karena banyak tulisan. Mau nanya tadi beli di mana atau apa, tanya aja. Saya balas kok. Ya walaupun tergantung balasnya. Makanya nggak boleh keluhan darurat kan. Kalau darurat itu UGD lah, jangan nanya saya. Berdarah gimana dok? UGD lah. Apa nanya ke saya? Ya. Apa lagi? Nanti kan Bapak Ibu setelah akhir program ya, mungkin seminggu lagi kan, yang program Bapak Ibu kasih email segala macam, nanti buat dikirimin link buat paket bundling tadi itu ya, olahraga awet muda, hipnoterapi awet muda, detox 30 hari, dikirim ke email. Sama Ibu Bapak dapat program member di Telegram. Member Telegram saya sebulan 36.000. Itu gratis sebulan aja. Ya itu isinya banyak video, banyak semua file protokol ada di situ. Tinggal download. Tapi ketinggalan nih, catat. Bapak ketinggalan catat, Mas catat, downloadnya enggak. Mau habis itu enggak perpanjang, enggak usah, enggak apa-apa. Ya, yang penting Ibu dapat akses, silakan semua file di download itu. Penting semua file itu. File video The Truth About Cancer itu yang mengubah mindset saya di begini itu gara-gara video itu kan. The Truth About Cancer itu 1.8 baru ada 4 episode tuh. Download semua. Kemudian klinik Budzinski itu di Amerika Serikat. Ada videonya, dokumenternya. Nonton itu. Ada bahaya vaksin. Ada apa lagi? Supaya nggak sakit pinggang, ada olahraganya. Nah, itu. Ya itu tugas dia. Ya, unik dia, bisa dia lama-lama nih, masih aktif. Yes.
Yes, 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 yes. Ada audionya, ibu dengarkan, ibu hafalkan skripnya. Gitu. Oh, kalau hipnoterapi itu di bundling, beda di link email. Kalau di Telegram tuh yang beda ilmu yang lain-lain, betul. Ya, beda. Persendian. Kenapa persendian? Osteoartritis. Ini saya tahu. Tapi kalau mau dicoba itu kan berarti tambahin kolagen kan, berarti di protokol autoimun itu ya, minum kolagen. Kemudian dikompres sama minyak castor oil itu bagus, castor oil. Yang ketiga pakai D3K2 buat tulang kuat. Yang keempat garam di laut dimakan buat masak. Mineral kan tuh mineral. Sama trampolin sama 5. Itu kan bikin kuat tulang sama sendi. Nggak perlu lompat-lompat, gitu aja. Nempel, masih nempel kok. Ibu nanya apa? Enggak usah. Terlalu jungkit nanti ibu jatuh. Gini aja mas. Karena ditrampolin, membel bu. Membel aja begitu, membel. Pegangan boleh kalau mau. Ada pertanyaan? Yes bu. Nggak ada. Belinya sama dokter awet muda, tanya aja. Itu impor bu, impor. Ya, Bepom kita ketinggalan zaman lah. Bepom kita bu, D3K2, 5.000 unit, nggak boleh masuk Indonesia bu. Capek bu. Karena ketinggian katanya. Ilmu ketinggalan zaman. Makanya saya tes tubuh saya 20.000 unit tiap hari. Saya buktikan dengan Bepom ini. Lihat nih tubuh saya nih. Ginjal saya bagus-bagus aja, nggak ada kalsium banyak-banyak, tapi saya bagus, nggak usah ginjal kan? 5.000 itu ketinggian katanya, bahaya. Ada masih di TikTok banyak tuh. Hati-hati, D3 ketinggian bahaya. Kalau D3 aja, betul, D3 kan penyerapan kalsium kan ke pembuluh darah, bikin kalsium di pembuluh darah banyak, betul. Kita D3 pakai apa? K2-nya ini yang menghilangkan efek samping kalsium kebanyakan. Kalsiumnya diambilin dari pembuluh darah itu yang banyak, masuk ke tulang. Tulang kita kuat, dengkul kita sehat, nggak pernah kurang. Yes, itu kapsul. Natosera kapsul. Itu isinya sebenarnya nattokinase sama serapeptase, ada 2. Yes, tanya dulu nanti saya kasih tau saya mau belinya. Yes, itu dalamnya biasanya ada maltodextrin, bikin ginjal rusak. Kecuali isinya nggak ada maltodextrin itu, kecuali isinya tidak ada maltodextrin kan. Dari mana itu baca isinya? Komposisinya, nah itu penting. Makanya saya ajarin di sini komposisi penting dibaca kan. Masih ada komposisi aja ibu bapak sedikit kibulin, gimana ceritanya? Contohnya apa? Itu Doktif itu banyak apa namanya kosmetik palsu itu loh. Doktifnya apa isinya ngibul sih ngibul? Lihat tadi kan di laboratorium kan, isinya ngibul kan? Isinya udah ada aja ibu dikibulin, gimana ibu nggak baca isinya? Apa pelembab 15.000 bikin putih? Nggak jelasin isinya mas itu. Nggak mungkin loh. Ibu percaya iklan putih 7 hari 20.000. Itu yang iklanin, yang bentang iklannya ke klinik kecantikan 2 kali seminggu 15 juta. Sebulan 30 juta. Ibu mau pakai salep krim 20.000? Nggak mungkin lah bu. Apa iklan TV dibohongin mau aja? Itu minuman kolesterol itu loh. Minuman menurunkan kolesterol. Ngaco kan itu kan ilmunya kan. Ngapain kita minum gituan? Kolesterol itu penting
buat kita mikir, Bu. Otak kita ini 75% lemak. Jadi kalau ibu banyak pikiran, lemaknya rusak kan di otak. Perlu diganti, betul? Siapa yang ganti kirim lemak ke otak? Siapa yang ganti lemaknya di otak, dikirimin lemak dari hati? LDL. LDL ibu naik. Kalau ibu stres, wajar. Oh, dikirimin lemak ke otak kok buat mikir. Sama tukang obat, bahaya serangan jantung dikasih obat kolesterol. Malah ibu nggak bisa mikir. Tell me, maksudnya apa ya? Kenapa itu? Kebanyakan minum obat kolesterol. Orang binaragawan. Beban. Oh, ototnya sobek-sobek. Beban kan, binaragawan kan? Itu sel kita isinya apa? Sel kita isinya protein sama lemak kan? Berarti kalau ada sel robek, perlu apa? Lemak. Lemak dari mana? Dari ini. Nah, binaragawan LDL-nya naik. Wajar kan? Perlu lemak banyak kan buat ototnya diganti kan? Diperbaiki kan? Buat tambah gede ototnya. Pernah ada binaragawan minum obat kolesterol? Aneh kan, Bu? Dari situ aja, Bu, ini logika gampang, simple. Masih nggak kepikiran. Masih bilang ilmu saya ilmu sesat. Apalah ini orang jelas. Sih, saya sebelnya saya tidak mau benar. Makanya bukannya kita adu ilmu malah nyerang pribadi saya. Itulah biasa lah orang. Ya gitulah. Untung ibu ingetin. Detox vaksin COVID. Ini dia. Ada dua cara ibu. Maksudnya dua tahap. Detox vaksin COVID. Karena vaksin COVID itu bisa yang pertama bikin darah kental. Sehingga bisa muncul daging di dalam pembuluh darah. Ibu bayangin. Daging di dalam pembuluh darah. Yang meninggal mendadak lah orangnya. Ibu kalau tahan ya, saya ada video otopsi orang ya. Otopsi orang yang meninggal mendadak, Bu. Itu orangnya dibedah, apa pembuluh darahnya dipahat. Itu kan pembuluh besar dipahat, diambil bedah, terus dijepit itu sumbatannya. Panjang daging, Bu, panjang sumbatan. Panjang tuh, masih panjang, masih ada, terus panjang. Gimana nggak meninggal orangnya? Vaksin COVID. Ada banyak itu yang ahli bedah mayat forensik bilang, saya belum pernah melihat ini sebelum vaksin COVID. Setelah vaksin COVID banyak yang begini. Pas dibedah di darahnya kan, darah banyak, hasil kan? Darahnya kayak ada gerombolan pasir, karena kental, karena gumpalan-gumpalan kecil. Itu kalau lihat, saya kasih tahu, pengsan lagi itu. Oke, nomor 1 detoxnya. Suplementasinya 3. Natosera diminum, kalau tadi darah tinggi, ini natosera diminum sehari sekali sebelum tidur 4.000 unit yang darah tinggi. Kalau detox vaksin COVID dibagi 2, 2.000 unit pagi perut kosong bangun tidur, 2.000 unit malam sebelum tidur perut kosong.
Nomor 2 adalah bromelain, suplementasi juga. 500 mg sehari sekali. Perut kosong juga ini. Perut kosong. Kunyit 500 mg pagi, 500 mg malam, saya 2 kali. Tiga-tiganya ini melumerkan tadi gumpalan pembuluh darah. Tiga-tiganya. Itu ada namanya McCulloch Protocol. Itu Bapak Ibu bisa lihat sendiri di Twitter atau di YouTube. Namanya McCulloch Protocol. Misalnya gimana ya? McCulloch ya, protokol. Ini dia dokter jantung di Amerika Serikat. Terkenal lah, dia kepala jantung, apalah gitu loh, terkenal. Ya, kemudian dia ngomong anti vaksin, dicopot tuh, nggak boleh lagi praktek situ. Luar biasa kan, teman-teman. Sekarang kebukti vaksin COVID bikin orang meninggal. Nggak ada minta maafnya, nggak ada. Yang paksa kita vaksin juga nggak ada minta maafnya kan, nggak ada iklan TV kan. Bapak Ibu semua, mohon maaf, dulu saya nggak tahu, dulu kita Indonesia nggak tahu, bisa bikin orang meninggal, sekarang bikin orang meninggal, kayak mohon maaf sebesar besarnya, blablabla, nggak ada minta maaf, diam aja, gue. Indonesia meninggal ya karena vaksin COVID, emang gue pikirin Pak. Messenger RNA, pokoknya yang mRNA itu. Cina ada Sinovac, racun saraf. Ada apa? Ada aluminium. Di Sinovac, ibu lihat isinya ada aluminiumnya. Ibu suntikin, racun saraf disuntikin. Nah itu nanti di Telegram itu yang gratis sebulan, itu ada bahaya vaksin HPV dan website vaksin. Website bahaya vaksin. Kalau mau tahu saya kasih tahu. Namanya Think Twice.com. Berpikir 2 kali. Thinktwice.com. Ini bahaya vaksin. Vaksin MMR, vaksin flu, vaksin HIV, apa namanya, influenza itu, vaksin HPV, vaksin apalagi banyak, vaksin DPT, vaksin BCG, vaksin polio, semua vaksin bahayanya apa di sini ada. Yang bilang vaksin aman suruh baca ini. Ibu, kalau mau tahu bukti konkret vaksin, pada saat 1960, pada saat vaksin mulai dibuat, semua penyakit menular turun drastis. Kenapa? Betul sebabnya kenapa? Udah divaksin nggak? Belum mulai vaksin kan? Turun drastis, udah di bawah, baru dikenalkan vaksin. Jadi vaksin tidak menurunkan angka kesakitan. No. Apa? Karena nggak ada perang, air udah bersih, nggak ada jalanan dari debu segala macam, sehingga nggak tercemar udara itu. Udah bersih. Orang sudah modern, masyarakat modern. Jadi tidak ada penyakit menular lagi. Kalau zaman dulu, zaman perang 1912 tuh ada apa, wabah tipes dan segala macam, orang meninggal. Nah iyalah, comberan, jalanan comberan begitu kena hujan becek. Tangan nggak bersih. Dibikin supaya mau bikin vaksin, jualan vaksin. Ibu belum tahu begitu. Ibu nonton Mission Impossible ketiga. Bu, Ibu nonton
Mission Impossible ketiga film, Bu. Ini persis COVID kita kayak begini, persis. Kedua atau ketiga saya nggak ingat. Pokoknya yang Chimera itu loh. Ibu nonton Mission Impossible, si Tom Cruise yang main. Yang ketiga itu yang Chimera, virus Chimera. Persis kayak COVID itu isinya. Herpes. Ngapain? HPV kali. Itu bisa diobati. No. Kalau imun ibu naik, herpesnya ngumpet. Kalau imun ibu turun, herpesnya turun. Jadi herpes itu nggak bisa sembuh, dia ngumpet di saraf ibu. Sama kayak vaksin, sama kayak cacar air. Cacar air nggak bisa sembuh. Iya, gejala sembuh, cacar air kan sembuh. Itu ngumpet dia di saraf kita, karena imun kita naik. Kalau imun kita turun, itu cacar air jadi cacar ular namanya. Herpes zoster. Kenapa itu namanya? Imunnya berarti bukan cacar, bukan cacar. No, saya nggak pernah flu. Pneumonia kan gara-gara flu kan, nggak sembuh-sembuh dari pneumonia kan. Saya nggak pernah flu. Jadi ibu takut pneumonia, apa ibu mesti naikin imunnya? Itu pertanyaannya kan. Ini orang semua pada yang mau ngasih vaksin, semua pada mikir tubuh kita ini kopong kayak gelas kosong nih, kayak begini kosong. Mesti dikasih vaksin baru dia kebal. Nggak mungkin lah. Tubuh kita ada imun sendiri, taranya banyak kok. Lebih hebat dari vaksin kok orang kita. Kuat imunnya dong. Bukan tubuh kita bukan kali merompong begini mesti dikasih vaksin baru sudah sehat. Apalagi ini jual vaksin. Imunoterapi lah. Dari darah kita di centrifuge. Ada bayi. Stem cell itu. Sel puncak. Sel bayi saya tahu sel puncak. Yes, itu dari sel puncak itu sel yang belum jadi sel puncak itu maksudnya sel induk yang belum jadi sel jantung. Tadi di kita nanti jadi sel itu. Nah, itu mau seperti aja saya mau jelasin. Yes, bayi kok. Bukan menaikkan imun, ganti sel kita yang rusak. Biasanya gue ada pankreas rusak gara-gara diabetes. Dipakai suntik itu sehingga sel puncak ini nanti bisa berubah jadi pankreas baru. Eksperimental, saya nggak tahu bagus apa enggak. Ya, itu ada yang betul. Pakai itu. Saya nggak tahu. Tapi yang kita tahu tadi kanker gitu kan gejalanya. Prosesnya kenapa kena kanker udah kita ajarin. Jadi kita pakai yang bukan alami, maksudnya jalannya begitu. Mungkin itu bisa juga tapi jalan pintas maksudnya. Nggak ada no. Tapi kalau masukin racun masih ya saya nggak tahu. Mungkin dia gaya hidup sehat juga atau saya nggak tahu. Ya iyalah Bu. Ya iyalah.
obat kagak laku ya pasti diserbu lah. Dokter Terawan aja itu sayang aja jenderal. Kalau nggak jenderal mau aduh udah ditutup dia ancam segala macam. Bener lah, bukan benar maksudnya dia tuh ahli radiologi tapi dia mengintervensi supaya otaknya bersih, pembuatan bersih. Ternyata bagus kan, karena nggak ada yang begitu kan. Oh dimusuhin, radiologi itu nggak boleh begitu, cuma potret aja. Jadi main lu siapa gua siapa. Yang penting pasien sembuh kan, bukan lu siapa gua siapa kan. Lu spesialis radiologi nggak bisa begitu, nggak boleh, mesti gua aja lakuin. Udah lakuin belum? Ya, salah sendiri lah. Sebab orang apa? Kayak saya lah, protokol kanker. Siapa ini spesialis apa? Orang pribadi. Dengerin dulu protokol kankernya benar apa enggak? Nah gitu lah Bu. Saya juga serang Bu. Nah, kata gampang kan. Klik kanan blok udah selesai saya. Ada banyak fans saya masuk pakai akun baru dan akunnya cuma 4 follow klik kanan blok lagi. Biasa keterangan saya lagi. Ya gitu lah. Makanya saya nggak praktek Bu. Kalau praktek ya kesulit lah. Oke, ada lagi pertanyaan? Nomor 2. Nomor 1 Bu. Nomor 2, Ibu Bapak puasa kering untuk detox pasien COVID ya. Puasa kering. Kalau tadi kan puasa muti protokol kanker, betul? Minum air putih aja, nggak makan sama sekali. Kalau Ibu puasa kering, nggak makan, nggak minum selama 14 jam saja, 14 hari berturut-turut. 14 jam dalam 14 hari berturut-turut. Kayak puasa Ramadan. Kalau yang bukan muslim, nggak perlu ngikutin orang muslim. Misalnya jam 6 sore terakhir makan minum. Lalu nggak makan nggak minum, bawa tidur, besok pagi jam 8 pagi buka puasa. Yang fasting kan 20 jam, tapi dia boleh minum, nggak makan. Beda. Ini puasa kering, nggak makan nggak minum, persis kayak orang muslim. Yes. Tujuannya apa? Supaya stem cell keluar, perbaiki tubuhnya itu sel-sel yang rusak selnya, DNA-nya rusak itu semua mati sendiri. Karena nggak makan manis, nggak makan tepung. Jadi buka puasanya apa Bu? Buka puasanya? Ya seperti wajib lah. Apa lagi? Nggak makan manis buka puasanya. Yes. Karena orang salah kaprah kan? Buka puasa dengan yang manis kan? Apa mau jualan sirup itu? Yes. Buka puasa pakai apa yang bagus? Rumah sekarang beda sama zaman dulu. Rumah sekarang itu udah gula. Kecuali ibu ngambil kurma dari pohon kurma. Pohon kurmanya aja dikasih gula Bu, coba. Ini pohon ini dilobangin, dikasih gula, tempel lagi. Ini begitu Bu, supaya manis buahnya. Ya, semoga lah pokoknya gitu. Ya jangan makan manis lah, gampang, lebih gampang kan? Jadi gampang, alpukat tuh penting. Kalau puasa pakai alpukat enak, itu enak. Gak makan madu, kecuali sakit. Yang tadi gastritis kan ada madu itu, boleh. Naikin gula darah Bu. Jangan ya. Makanya kebohongan madu sehat. Yes, madu bikin sehat saya tahu. Tapi bikin naik gula darah, itu dia bahayanya. Bukan masalah sehat apa enggak, bukan. Bikin naik gula darah bikin ini kan. Nih bikin ini.
Gorengan itu minyaknya masih oke, asal sekali minyak sawit itu masih oke, tapi sekali pakai lah, jangan berkali-kali, oke. Yang bahaya itu adalah minyak, namanya minyak olahan. Itu ada trans fat. Minyak olahan. Contohnya minyak di restoran. Minyak di restoran itu digoreng berkali-kali masih bening. Kenapa? Dikasih bahan kimia supaya bening. Nah itu bahan kimianya namanya trans fat, bisa bikin lengket pembuluh darah kayak begini. Bikin mampet pembuluh darah. Kalau minyak kelapa PCO bagus buat goreng. Sekali pakai aja ya. Nah, minyak di restoran itu dipakai terus kan, masih bening kan? Udah lama kelamaan mulai bocor dikit. Mau dibuang kan? Dibuang sayang. Dijual lagi, namanya minyak apa? Minyak jelantah. Minyak jelantah siapa yang beli? Ibu beli gorengannya. Ibu kena serangan jantung. Makanya ibu kalau beli gorengan, Pak minyaknya mana? Ada mereknya, misalnya Bimoli atau apa? Oke lah. Minyaknya mana? Oh nggak ada bu, udah habis. Gampang. Beli nasi goreng, misalnya kepepet nasi goreng, ibu lapar banget, oke lah. Pak, nasi gorengnya, minyaknya mana pak? Minyaknya ini bu, nggak ada bungkusnya. Oke lah. Kalau minyaknya minyak di tempat begitu, jangan dimakan. Macet begini bu, susah bersihnya nih. Trans fat sudah. Kalau karena gula, ini mah gampang pakai Atosera. Trans fat, aduh. Goreng. Bakar itu karamelisasi juga goreng juga sih ya. Ya mirip-mirip lah pak. Tapi kalau goreng kita masih ada lemak bagusnya kan. Tapi kalau bakar nggak ada lemak bagus tuh. Yang ada kasih bagian aja. Bagus. Ya. Tapi kadang saya kalau kebakar ikan pak, saya bakar ikan laut biasanya. Itu yang bakarnya saya buang, tinggal ikan yang aja saya bakar. Itu dibuang betul, karena kan hitam. Oke. Jangan makan sushi ya, mentah-mentah begitu ya. Banyak parasit keluar tuh, banyak keluar parasit. Aduh, banyak cacing gitu. Kan matang lah, jangan di mentah-mentah begitu. Aduh. Apalagi bapak ibu, hubungannya apa lagi? Selesai. Nggak terasa yang 10 ya nih Pak. Oceh aja saya ini mah. Yes. Kenapa begitu? 500 mg sekali 2 kali. Pakai punya saya aja. Satu kapsul. Oh ini setelah makan. Yes. Yes. Oh ini 4 bulan ya, 4 bulan lakukannya. Saya selama setahun 4 bulan pakai Atosera. Yang ini. Saya vaksin. Udah detox 2 tahun kemarin detox. Maksud saya adalah saya tiap tahun pakai ini untuk memastikan pembuluh darah saya tuh bersih, nggak ada ini. 4 bulan. Saya Atosera setahun 4 bulan. Buat detox saja. Hari sekali 4.000 ini. Oke? Ada lagi mau tanya? Kalau Atosera tanya sama saya. Yes, ada dia. Kalau kunyit
Tunggu. Ini PO namanya PO. Itu lipoma. Saya nggak tahu, itu dioperasi aja. Saya nggak tahu Bu kalau itu. Maaf. Bu kalau mau coba coba dioleskan minyak frankincense oil tuh. Frankincense oil. Coba dioleskan. Makannya yang protein sama lemak, nggak karbo. Kan kenyang kita. Makan itu kenyang, nggak usah makan lagi. Kadang-kadang saya makan, nggak strict gitu. Menikmati hidup Bu. Kadang lihat es krim enak, saya minum juga kan. Sekali-sekali. Buah apa? Supaya naikin gula darah. Apa kalau dikunyah nggak? Ayo masuk. Itu dan benar. Yes, jangan. Jadi saya pagi-pagi Bu, makan saya pagi-pagi ya. Makan saya pagi-pagi itu kadang saya nggak makan, dan atau kalau saya makan itu makannya salad, sayur salad itu, kemudian tambah telur 2 matang rebus, kemudian tambah alpukat. Alpukat kira-kira setengah atau setengah. Kemudian dikasih olive oil. Sarapan pagi saya. Yes. Kalau matang, nggak ada setengah matang Bu. Setengah matang ada kumannya itu bahaya. Siang saya makan bebas, tapi biasanya saya nggak makan nasi. Saya makannya daging, bisket gitu yang ada lemaknya, atau nasi padang ya. Nasi padang itu saya nggak makan nasinya, makan ikannya sama sayurnya. Oke, orang kantor saya, loh, dokter kok ini nggak dimakan? Beli padang. Kalau beli padang pesen kan nasinya banyak bener kan? Peruntung gitu kan? Nah, cuma sayurnya sama ikan ya, saya nggak makan ayam. Terus malam kadang saya makan ikan bakar, saya nggak makan ikan. Kalau mau ngemil, saya ngemilnya macadamia. Macadamia, kacang macadamia. Terus kalau saya mau nge-gym besok, saya mau nge-gym nih, malam-malam saya makan nasi. Ya tergantung Ibu, makan nasi itu bukan boleh atau enggak, tergantung kebutuhan tubuh. Kalau Ibu mau nyangkul sawah 2 hektar, makan nasi dulu. Lah kan bisa nyangkul, kepake tenaganya kan. Jadi saya makan nasi malam itu maksudnya supaya lebih gulanya disimpan jadi glikogen di hati sama di otot. Besok pagi saya angkat beban, makanya ada. Itu maksudnya. Yes, betul. Apa ya? Ibu lihat tadi Google ada lektinnya nggak? Mungkin lektinnya. Yang penting ada lektinnya apa enggak? Diganti plan boleh. Oke, Ibu Bapak, kalau masih mau nanya, nanti dokter ini kita masukkan ke dalam WA group. Oke. Jadi Ibu dan Bapak sekalian bisa tanya langsung ke dokter awet. Ya, nah, telepon juga bisa kan? Bosan. Ada nomor WhatsApp, silahkan tanya sebebas mungkin. Kemudian nanti Ibu Bapak dikasih ini, tulis nomor telepon sama alamat email, nanti ada paket dari dokter. Kirim lewat email ya. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih banyak udah dengerin saya ngoceh ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau saya ada kata-kata kurang berkenan, saya mohon maaf, saya tidak bermaksud. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, nama